Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Nur Fadila dengan ujung NIM 08. Di sini saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran Bahasa Indonesia pada kelas 8 SMP. Nah, dari capaian pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8 SMP ini ada kaitannya juga dengan teks berita, yaitu teks tersebut menggambarkan kemampuan peserta didik dalam menyampaikan pendapat secara lisan, menggunakan kosakata yang sesuai dengan konteks komunikasi, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan. Keterampilan ini dapat relevan dengan kemampuan menyajikan informasi dalam berita, seperti memaparkan topik aktual dengan persiapan yang baik dan menganalisis kualitas informasi. Nah, ada pula pengertian dari teks berita, yaitu teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Nah, faktual itu apa sih? Faktual itu artinya sesuai fakta atau tidak mengada-ngada, seperti tidak menambah-nambahi cerita, seperti itu ya. Nah, sedangkan aktual itu artinya kejadian yang baru saja terjadi. Setelah itu ada pula ciri-ciri teks berita, yaitu yang pertama objektif, yang kedua itu ada aktual, yang ketiga jelas dan singkat, yang keempat struktur berita, yang kelima kutipan dari sumber terpercaya, yang keenam ketepatan dan akurasi, yang ketujuh netralitas, dan yang kedelapan relevansi. Selain itu juga ada pun tujuan teks berita. Nah, tujuannya ini adalah memberi informasi dan menambah pengetahuan kepada khalayak ramai mengenai peristiwa yang baru saja berlangsung atau yang dapat menarik perhatian orang banyak. Nah, setelah itu ada pula unsur teks berita. Nah, unsur-unsur dari teks berita ini ialah harus mengandung unsur 5W1H. Nah, apa saja? Yaitu what, who, when, why, where, dan how. Nah, agar kita lebih mudah untuk mengingatnya, maka berita tersebut bisa kita susun menjadi akronim adik samba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan selanjutnya ada pula struktur teks berita. Struktur teks berita ini ada 5 ya teman-teman, yaitu yang pertama pengantar. Pengantar ini ialah menyajikan informasi inti dan penting dalam 1 atau 2 kalimat pertama. Yang kedua, badan berita. Badan berita ini apa sih? Yaitu menyajikan informasi secara terurut menurun berdasarkan tingkat kepentingan. Yang ketiga, kutipan dan opini. Nah, kutipan dan opini ini adalah beberapa berita menyertakan kutipan langsung dari sumber atau opini untuk memberikan sudut pandang yang lebih kaya atau memberikan gambaran langsung dari orang yang terlibat. Yang keempat, latar belakang. Latar belakang ini adalah memberikan informasi tambahan yang mendukung pemahaman pembaca tentang konteks berita. Nah, dan yang terakhir ini adalah penutup, yaitu merangkum kembali informasi penting dan memberikan kesan akhir. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.